Halo, pria berkelas. Pernah enggak kamu bikin seorang wanita tiba-tiba menangis, bukan karena kamu menyakitinya, bukan karena kesalahanmu, tapi karena dia sendiri tidak mengerti kenapa kehadiranmu bisa menyentuhnya sedalam itu? Tanpa kamu sadari, ada satu hal sederhana yang kamu lakukan, sesuatu yang diam-diam membuka sisi emosionalnya, membuat dia terdiam semalaman, memikirkanmu, merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan dari pria lain. Jika kamu pernah membuat wanita menangis karena tersentuh, itu bukan hal biasa, itu kekuatan yang bahkan dia sendiri sulit jelaskan. Di sini kita bongkar satu hal yang sering diabaikan pria, tapi justru paling kuat, bukan rayuan, bukan hadiah, bukan gestur besar, melainkan ruang aman yang kamu hadirkan, ruang di mana dia merasa dilihat, diterima, dan dihargai tanpa syarat. Kehadiran yang tenang, cara kamu mendengar tanpa menyela, cara kamu tidak menghakimi, hal-hal kecil ini jauh lebih dalam daripada usaha terlihat sempurna. Banyak orang mengejar kesan, tapi sedikit yang benar-benar menghadirkan rasa aman, dan justru itu yang menyentuh jiwa. Kadang seorang wanita hanya duduk diam, menatap layar, membuka chat darimu, membaca ulang percakapan sederhana yang bagi orang lain biasa saja, tapi baginya terasa berbeda. Dia mengingat caramu berbicara, caramu merespon, caramu membuatnya merasa tenang tanpa kamu sadari, lalu tiba-tiba air matanya jatuh. Bukan karena lemah, bukan karena drama, tapi karena ada bagian hatinya yang lama tertutup akhirnya tersentuh kembali. Yang menarik, kebanyakan pria tidak pernah sadar saat mereka melakukannya. Nada bicaramu yang stabil, sikapmu yang tidak menghakimi, perhatian kecil yang tulus, semua itu diam-diam menyentuh lapisan terdalam emosinya. Ini bukan tentang cinta yang terburu-buru atau kata-kata berlebihan, tapi tentang rasa diterima apa adanya. Seorang wanita bisa menangis bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa aman, merasa cukup, merasa dihargai tanpa perlu berpura-pura. Dan ketika itu terjadi, itu berarti kehadiranmu sudah menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar ketertarikan. Lalu kenapa wanita bisa menangis tanpa alasan yang jelas? Banyak pria langsung menganggap itu karena masalah, karena luka, atau karena emosi negatif, padahal tidak selalu begitu. Ada momen ketika emosi yang terlalu dalam tidak bisa lagi ditahan, bukan karena sakit, tapi karena hangatnya perasaan yang jarang dia rasakan. Bayangkan seorang wanita yang setiap hari harus kuat, menghadapi tekanan, tuntutan, dan ekspektasi, dia tersenyum, terlihat baik-baik saja, tapi di dalamnya ada banyak hal yang dia simpan sendiri. Lalu tiba-tiba dia bertemu seseorang yang tidak menuntutnya menjadi sempurna, seseorang yang tidak memaksanya kuat, seseorang yang hanya hadir dan menerima dia apa adanya. Di titik itulah pertahanannya perlahan runtuh, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya dia menemukan tempat di mana dia tidak perlu lagi bersembunyi. Dan saat emosi itu keluar dalam bentuk air mata, itu bukan kehilangan kendali, itu adalah pelepasan, tanda bahwa dia merasa cukup aman untuk menjadi dirinya yang paling jujur. Tapi jauh di dalam dirinya ada lapisan emosi yang tidak pernah dia ungkapkan, bukan karena tidak mau, tapi karena dia ragu ada yang bisa memahami tanpa menghakimi. Lalu kamu hadir, bukan dengan janji besar atau kata-kata yang dibuat-buat, tapi dengan ketulusan yang sederhana. Cara kamu mendengarkan tanpa menyela, tatapanmu yang lembut saat dia bercerita, responsmu yang tidak mengecilkan perasaannya, nada suaramu yang tenang dan tidak terburu-buru, hal-hal kecil ini justru membuka bagian paling rapuh dalam dirinya. Saat seorang wanita merasa aman untuk tidak kuat, tidak perlu tersenyum, tidak perlu pura-pura tegar, disitulah emosi yang lama dia tahan mulai mengalir keluar. Air mata itu bukan tanda lemah, itu cara tubuh melepas beban yang terlalu lama dipendam. Dan ketika kamu memberi rasa aman yang tulus, reaksinya menjadi jujur tanpa filter.
Yang membuatnya menangis bukan dirimu, tapi perasaan yang kamu hadirkan. Dia merasa benar-benar dilihat, bukan hanya dari luar, tapi dari sisi terdalam yang jarang tersentuh. Dia merasa dipahami bahkan sebelum menjelaskan segalanya. Dia merasa aman untuk jujur, rapuh, dan apa adanya. Ada koneksi yang terbentuk tanpa banyak kata, sesuatu yang bahkan dia sendiri sulit jelaskan. Itulah kenapa tangis itu sering datang tanpa sebab yang jelas, karena yang tersentuh bukan pikirannya, tapi bagian paling dalam dari dirinya. Dan di momen itu, dia tahu, kamu berbeda. Ada sesuatu dalam dirimu yang terasa seperti pulang. Hal terbesar yang bisa dilakukan pria bukan sesuatu yang spektakuler, bukan hadiah mahal atau kejutan romantis, tapi memberi ruang emosional yang jarang dia rasakan sepanjang hidupnya, ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa takut dinilai. Ruang ini hanya bisa diciptakan oleh seseorang yang benar-benar hadir, bukan sekadar ada. Mendengarkan tanpa menyela adalah kunci yang sering diremehkan. Banyak pria buru-buru memberi solusi, menarik kesimpulan, atau mencoba memperbaiki keadaan, tapi justru itu membuat wanita merasa tidak didengar. Pria yang menyentuh hati wanita tahu kapan harus diam. Dia tidak memotong, tidak ingin terlihat paling benar, dia hanya ada, tenang, fokus, dan sepenuhnya hadir. Diamnya bukan kosong, tapi penuh perhatian, memberi ruang bagi wanita untuk membuka dirinya dengan ritme yang dia butuhkan. Lalu satu hal yang lebih dalam lagi, tidak menghakimi. Setiap wanita membawa cerita yang tidak mudah diceritakan, luka, kegagalan, ketakutan yang dia simpan rapat. Ketika dia mulai membuka sisi terlemahnya, banyak yang bereaksi dengan penilaian atau nasihat yang justru membuatnya semakin tertutup. Tapi pria yang benar-benar terhubung melakukan hal sebaliknya. Dia menerima tanpa reaksi berlebihan, tanpa membuatnya merasa salah karena merasa seperti itu. Dia tidak melihat kerentanannya sebagai kelemahan, tapi sebagai bagian dari dirinya yang layak dihargai. Dan disitulah air mata itu jatuh, bukan karena masalahnya selesai, tapi karena untuk pertama kalinya dia merasa tidak perlu menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. 3. Memberikan validasi halus. Ini bukan pujian, bukan rayuan kosong, tapi pengakuan sederhana bahwa apa yang dia rasakan itu nyata, penting, dan wajar. Kalimat seperti, "Aku ngerti kenapa kamu ngerasain itu. Kamu gak salah. Aku di sini kalau kamu butuh," terdengar kecil, tapi dampaknya besar. Itu yang perlahan meruntuhkan pertahanan yang selama ini dia bangun. Dia tidak butuh penjelasan panjang, dia hanya ingin tahu bahwa perasaannya tidak diremehkan. Kadang, hal sesederhana itu sudah cukup untuk menghidupkan kembali sesuatu dalam dirinya. 4. Energi tenang yang tidak menuntut. Ini yang paling jarang ditemukan. Pria yang tidak memberi tekanan, tidak memaksa dia untuk selalu kuat, tidak menuntut kesempurnaan. Energi yang mengatakan tanpa kata-kata, "Kamu boleh lelah di sini, kamu tidak harus jadi siapa-siapa, kamu sudah cukup." Saat wanita merasakan itu, sesuatu dalam dirinya runtuh seketika. Emosi yang tertahan bertahun-tahun bisa keluar tanpa dia pahami. Bukan karena kamu menyakitinya, tapi karena kamu tanpa sadar menyentuh bagian dirinya yang lama terabaikan. Di balik semua itu, ada proses yang bekerja lebih dalam dari yang terlihat. Ini bukan sekadar emosi sesaat, tapi cara alami pikirannya merespons rasa aman dan penerimaan. Saat dia merasa benar-benar dilihat dan dipahami, ada pemicu memori emosional yang aktif. Bukan logika yang bekerja, tapi perasaan. Rasa aman membuka bagian dirinya yang biasanya tertutup. Ketika itu terjadi, tubuhnya merespons dengan melepaskan keterikatan, kepercayaan mulai tumbuh, dia jadi lebih terbuka, lebih jujur, lebih berani menunjukkan sisi rapuhnya.
Dan kerentanan seperti ini bukan sesuatu yang dia berikan ke sembarang orang. Ini adalah akses ke bagian terdalam dirinya. Dia tidak hanya bercerita, dia mulai mempercayakan perasaannya. Semua ini terjadi tanpa paksaan. Hanya karena kehadiranmu membuatnya merasa, di sini aku boleh jadi diri sendiri. Lalu muncul sesuatu yang sulit dijelaskan, keterhubungan yang terasa nyata meski tanpa momen besar. Hanya dari percakapan ringan, tatapan singkat, atau nada suaramu yang tenang, dia merasakan kedekatan yang berbeda. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara logika, ini reaksi emosional karena kamu memberikan hal yang jarang dia dapatkan, penerimaan tanpa syarat. Dan dari situlah, rasa itu terus berkembang. Tanpa disadari, dia mulai memikirkanmu lebih sering. Bukan karena kata-kata manis, tapi karena emosinya sudah melekat pada kehadiranmu. Dia merasa kehilangan saat kamu menghilang sebentar, merindukanmu di sela kesibukannya, tersenyum sendiri mengingat hal-hal sederhana yang kamu katakan. Yang paling dalam, dia merasa membutuhkanmu, bukan secara fisik, tapi secara emosional. Ini bukan tentang ketergantungan atau kelemahan, ini hasil dari koneksi yang terbentuk secara alami. Kamu membuka sesuatu yang lama dia simpan, dan sekarang semua itu mulai mengalir keluar. Pada akhirnya, semua proses ini membuatnya melihatmu sebagai sosok yang berbeda, bukan sekadar hadir, tapi benar-benar memahami. Bukan sekadar lewat, tapi menetap di hatinya. Itulah kenapa dia bisa menangis tanpa alasan yang jelas, karena kamu menyentuh bagian dirinya yang bahkan dia sendiri takut buka. Untuk memahaminya, lihat situasi sederhana yang sering terjadi, bukan teori, tapi hal nyata yang kelihatannya biasa namun efeknya dalam. Kasus pertama, telepon 20 menit yang mengubah segalanya. Seorang pria menelepon tanpa tujuan, hanya ingin tahu kabarnya. Selama 20 menit dia tidak mencoba jadi menarik, tidak memberi solusi, hanya mendengarkan. Sesekali dia menjawab pelan. Aku ngerti, itu pasti berat. Tidak ada nasihat kosong, tidak ada usaha jadi penyelamat. Setelah telepon berakhir, wanita itu terdiam, menatap langit-langit, lalu air matanya jatuh. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar mendengarnya tanpa menghakimi. Dari momen sederhana itu, cara dia memandang pria itu berubah selamanya. Kasus kedua, obrolan singkat di mobil. Perjalanan biasa, suasana tenang, radio pelan. Tidak ada percakapan penting, sampai pria itu bertanya, "Akhir-akhir ini apa yang bikin kamu capek?" Dia hanya tersenyum dan bilang tidak apa-apa, lalu suasana kembali hening. Tapi pertanyaan itu diam-diam menembus pertahanannya. Tidak banyak orang yang cukup peduli untuk menanyakan hal sesederhana itu dengan cara sehalus itu. Saat dia pulang dan sendirian, dia menangis. Bukan karena pertanyaannya, tapi karena ada seseorang yang benar-benar melihat beban yang dia sembunyikan. Kasus ketiga, satu sentuhan dan satu kalimat. Saat dia berada di tekanan besar, berusaha tetap kuat, pria itu tidak memberi ceramah, tidak menawarkan solusi. Dia hanya menepuk bahunya pelan dan berkata, "Gak apa-apa, kamu gak harus kuat terus." Sesederhana itu, tapi cukup untuk meruntuhkan semua yang dia tahan. Air matanya jatuh bukan karena hancur, tapi karena akhirnya dia bisa berhenti menahan. Dari semua ini jelas satu hal, pria yang menyentuh hati wanita bukan yang berusaha sempurna, tapi yang mampu memberi ruang aman yang jarang dia temukan. Lalu kenapa dia terus memikirkanmu? Bukan karena pesanmu, bukan karena kata-kata manis, bukan karena perhatian kecil yang terlihat sepele, tapi karena jejak emosional yang kamu tinggalkan. Jejak yang tidak terlihat, tapi terasa.
Emosi tidak pernah bohong. Kamu mungkin tidak sadar, tapi caramu hadir, caramu merespon, caramu tidak menuntut apapun, itu yang menetap dalam dirinya. Dia mungkin lupa detail percakapan, lupa momen tertentu, tapi dia tidak akan lupa bagaimana kamu membuatnya merasa. Dan perasaan itu terus berulang di pikirannya. Dalam setiap momen kecil, kamu memberi ruang untuk dia menjadi dirinya sendiri, tanpa menutup luka, tanpa berpura-pura kuat. Ruang seperti itu sangat jarang, dan ketika dia menemukannya dalam dirimu, wajar jika dia sulit melepaskannya. Karena di dalam dirinya, ada bagian yang sudah lama lelah berpura-pura kuat, dan untuk pertama kalinya, dia merasa tidak perlu melakukannya lagi. Bagian dirinya yang selalu dipaksa kuat, yang menahan semuanya sendirian, lalu kamu muncul tanpa meremehkan, tanpa mengecilkan, tanpa membuatnya merasa berlebihan. Kamu membuatnya merasa didengar, bukan sekadar diperhatikan, dipahami, bukan hanya ditemani. Disitulah semuanya berubah. Tanpa dia sadari, dia mulai memikirkanmu berulang kali. Emosi itu menempel, pelan tapi dalam. Kamu menyentuh sisi yang bahkan dia sendiri jarang berani lihat, bagian rapuh yang selama ini dia kunci rapat karena takut disalahgunakan. Tapi bersamamu, dia tidak merasa perlu bertahan. Ada rasa aman yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan ketika sesuatu terasa tulus, berbeda, menyentuh sampai ke inti, tubuhnya akan bereaksi. Ada yang tertawa lebih lembut saat bersamamu. Ada yang mulai jujur tanpa sadar, ada juga yang diam-diam menangis saat mengingat momen kecil kalian. Bukan karena sakit, tapi karena kamu membangunkan emosi yang lama tertidur. Setiap kali dia mencoba melupakanmu, justru yang muncul adalah rasa tenang yang pernah kamu berikan. Semakin dia menolak, semakin kuat perasaan itu kembali. Kamu bukan sekadar orang yang lewat, kamu jadi pengalaman emosional yang sulit digantikan. Itu sebabnya dia terus memikirkanmu, karena bagian terdalam dirinya tahu tidak semua orang bisa menyentuhnya seperti itu. Momen seperti ini sebenarnya bisa tercipta, bukan lewat trik, bukan manipulasi, tapi dari cara kamu hadir sepenuhnya. Wanita tidak jatuh pada kata-kata, mereka jatuh pada rasa yang kamu bawa. Mulainya sederhana, jaga ketenangan saat berbicara. Nada suara yang stabil memberi rasa aman tanpa perlu dijelaskan. Saat kamu tidak terburu-buru, tidak menekan, tubuhnya ikut rileks, dia tahu kamu bukan ancaman. Lalu tatapan, bukan yang menuntut, bukan yang meminta sesuatu, tapi yang hanya hadir. Tatapan yang berkata tanpa suara, "Aku lihat kamu, dan aku tidak butuh apapun darimu." Tatapan seperti ini bisa meluruhkan dinding yang bahkan dia lupa cara membukanya. Kemudian beri ruang dalam diam. Tidak semua harus diisi kata-kata. Dia memberi dia waktu untuk merasakan, mengingat, dan perlahan jujur. Kalau kamu bisa duduk bersamanya tanpa canggung dalam keheningan, disitulah kedekatan terbentuk tanpa perlu usaha berlebihan. Validasi tetap penting, tapi sederhana. Tidak perlu kalimat besar. Kadang, aku di sini jauh lebih kuat daripada kata-kata yang terlalu indah. Karena yang dia cari bukan bukti, tapi ketenangan. Lalu ada satu hal yang membuka segalanya, pertanyaan yang tepat. Bukan sekadar bertanya, tapi menyentuh bagian yang jarang disentuh. Seperti, apa yang sebenarnya kamu pendam akhir-akhir ini? Apa yang kamu takutkan tapi tidak pernah kamu bilang? Kalau kamu boleh jujur hari ini, apa yang ingin kamu lepaskan? Pertanyaan seperti ini bukan untuk menekan, tapi untuk memberi izin. Dan ketika itu disampaikan dengan nada lembut, tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru, kamu membuka pintu yang selama ini terkunci.
Tapi momen itu hanya terjadi saat semuanya selaras, saat dia sudah merasa aman, saat energimu tenang, saat dia tahu kamu tidak sekadar ingin tahu, tapi benar-benar peduli. Di titik itu, tercipta momen yang tidak mudah dilupakan. Momen di mana dia merasa benar-benar dilihat, didengar, dan diterima. Dan dari situlah, segalanya bisa berubah. Wanita tidak jatuh pada rangkaian kata indah, karena kata bisa dibuat, dipoles, terdengar sempurna tapi kosong. Yang tidak bisa dipalsukan adalah rasa. Rasa itu tumbuh diam-diam dari caramu hadir, caramu melihatnya, caramu mendengarkan tanpa menghakimi, dan caramu membuatnya merasa aman tanpa harus berusaha. Dia bukan jatuh pada apa yang kamu ucapkan, tapi pada bagaimana dia merasa saat bersamamu. Dia jatuh pada ketenanganmu, pada stabilitasmu, pada energi yang tidak menekan, pada penerimaan yang tidak dia temukan di tempat lain. Dan rasa itu yang melekat, bertahan, bahkan saat dia mencoba menjauh. Saat kamu memberi ruang di mana dia bisa jadi dirinya sendiri tanpa takut disalahkan, tanpa takut terlihat lemah, tanpa takut diabaikan, disitulah kamu menyentuh bagian terdalamnya. Banyak yang mencoba memikat dengan perhatian berlebihan, kata manis, atau tindakan besar, tapi yang sering terlewat adalah satu hal sederhana, dia tidak butuh diselamatkan, dia butuh dipahami. Ketika kamu mampu menampung emosinya tanpa takut, tanpa canggung, tanpa ingin mengontrol, kamu menjadi tempat yang dia cari saat dunianya terasa berat. Karena pada akhirnya, dia akan kembali ke tempat di mana hatinya merasa pulang. Itulah kenapa dia datang tanpa perlu kamu panggil. Bukan karena kamu paling sempurna, bukan karena kamu paling unggul, tapi karena bersamamu dia bisa menjadi versi dirinya yang paling jujur. Itu yang tidak tergantikan. Air mata yang dia keluarkan tidak selalu tentang luka, kadang itu karena akhirnya dia merasa benar-benar terlihat. Dia tidak menangis karena kamu menyakitinya, tapi karena kamu menyentuh bagian jiwanya yang lama tersembunyi, bagian yang rapuh, lembut, penuh harapan, bagian yang menunggu seseorang yang bisa mengerti tanpa banyak tanya, menerima tanpa syarat, dan hadir tanpa pamrih. Jika kamu bisa menyentuh bagian itu, kamu tidak hanya menyentuh perasaannya, kamu menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan disitulah segalanya berubah. Cinta yang paling kuat bukan dibangun dari kata manis atau gestur besar, tapi dari kehadiran yang tulus tanpa penilaian. Saat kamu memberi ruang bagi seseorang untuk menjadi dirinya sepenuhnya, kamu sedang memberi hal paling berharga, rasa diterima. Banyak yang lupa, ketenangan, kemampuan mendengar, dan penerimaan tanpa syarat jauh lebih kuat daripada usaha terlihat sempurna. Hubungan yang bertahan tidak dibangun dari paksaan, tapi dari rasa aman. Dari kesadaran bahwa menyentuh hati berarti memahami jiwa, bukan menguasainya. Dan jiwa yang pernah tersentuh akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Jika semua ini membuka cara pandang baru tentang hubungan dan emosi, jangan berhenti di sini. Bagikan, supaya lebih banyak yang memahami bahwa kekuatan terbesar bukan pada apa yang kamu katakan, tapi pada bagaimana kamu membuat seseorang merasa.